Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di Hanoi, Vietnam sebagai langkah awal untuk memulai diplomasi selama sepekan di Asia Tenggara. Ya, kunjungan Xi Jinping bertujuan untuk mempererat hubungan perdagangan regional di tengah tekanan akibat kebijakan tarif baru Amerika Serikat. Informasi selengkapnya dalam Jendela Dunia. Serangan Rusia ke kota pelabuhan Odessa, Ukraina kembali terjadi Minggu malam hingga Senin pagi waktu setempat. Akibat serangan ini sebuah gudang dan fasilitas medis hancur dan terbakar. Selain itu serangan drone Rusia ini juga mengakibatkan 9 orang terluka. Militer Ukraina menyatakan bahwa dalam kurun waktu 24 jam terakhir, Rusia meluncurkan 1 rudal dan 128 serangan udara ke sejumlah wilayah di Ukraina. Sebelumnya di kota Sumi, serangan rudal yang terjadi Minggu malam saat warga Ukraina tengah merayakan Minggu Palma mengakibatkan sedikitnya 34 orang tewas. Serangan Rusia yang terjadi di kota Sumi adalah serangan Rusia berskala besar kedua yang menelan korban jiwa dalam waktu sepekan terakhir. Sementara itu di Korea Selatan, mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang menjalani sidang pidana pertamanya setelah dimakzulkan membantah tuduhan upaya pemberontakan yang ditujukan kepada dirinya. Pengacara Yoon Suk Yeol bersikukuh bahwa sebagai presiden, Yoon Suk Yeol memiliki kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi, termasuk menyatakan negara dalam keadaan darurat militer. Dalam sidang ini, Yoon Suk Yeol terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu pemimpin Tiongkok Xi Jinping hari Senin tiba di Hanoi, Vietnam sebagai langkah awal untuk memulai diplomasi selama sepekan di Asia Tenggara. Kunjungan Xi Jinping sendiri menandakan komitmen Tiongkok terhadap perdagangan global, tepat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengubah kebijakan ekonomi global dengan langkah tarif impor terbarunya. Karena meski Trump telah menghentikan beberapa tarif impor terhadap sejumlah negara, Tiongkok tetap menjadi pengecualian dan dikenakan tarif impor sebesar 145%. Ekspor Tiongkok sendiri di bulan Maret melonjak 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri dan Juru Bicara Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok, Liu Taliang. Para perusahaan bergegas untuk melakukan ekspor guna menghindari dampak kenaikan tarif Amerika Serikat. Sementara impor pun turun, sehingga mengakibatkan Tiongkok mengalami surplus perdagangan sebesar 102,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.724 triliun rupiah di bulan Maret. Ribuan orang di Dhaka, Bangladesh hari Senin waktu setempat berkumpul untuk merayakan tahun baru tradisional mereka yang merupakan hari pertama dalam kalender Bengali. Perayaan tahun baru Bengali ini diwarnai dengan serangkaian atraksi budaya dengan warna-warni yang ceria. Selain itu ada juga parade arak-arakan sejumlah patung besar yang mencerminkan budaya mereka. Tahun baru Bengali sendiri dikenal dengan nama Pohela Boishakh dan dirayakan di Bangladesh serta sebagian di wilayah India seperti Benggala Barat, Assam, dan Tripura. Pohela Boishakh sendiri menyatukan semua penduduk beretnis Bengali tanpa memandang perbedaan agama dan regional. Film A Minecraft Movie yang baru 2 pekan tayang di bioskop telah berhasil menjadi film terlaris Hollywood di tahun 2025. Dengan tambahan pendapatan 80,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,35 triliun rupiah di pekan keduanya, film ini secara total telah mendapatkan pemasukan 550 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 9,243 triliun rupiah. Film yang dibintangi oleh Jack Black dan Jason Momoa ini berhasil menggandakan ekspektasi dalam debut globalnya. Karena sebelumnya film ini diperkirakan hanya bisa meraup 300 juta dolar Amerika Serikat secara global. Sementara di posisi kedua box office pekan ini ditempati oleh film animasi yang berjudul The King of Kings yang menceritakan kehidupan Yesus Kristus. Film yang diisi oleh pengisi suara papan atas seperti Kenneth Branagh, Uma Thurman, dan Oscar Isaac ini meraih 19,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 321 miliar rupiah. Ada di posisi ketiga pekan ini adalah film yang berjudul The Amateur yang meraih 15 juta dolar Amerika Serikat di bioskop-bioskop Amerika Utara atau setara dengan 252 miliar rupiah dan ditambah dengan pendapatan 17,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 289 miliar rupiah di dunia internasional. Dalam film ini, aktor peraih Oscar Rami Malek berperan sebagai kriptografer CIA